luar biasa. Kakak Ros, adik-adik di rumah ini pasti sudah siap sekali mau beribadah. Pastinya Kakak Cindy. Namun sebelum itu, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Nante. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami datang lagi menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami pada pagi hari ini mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan mau memberkati ibadah kami. Tuhan akan pimpin ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga selesainya, sehingga ibadah kami boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami bawa dan persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita dan semangat. Kita nyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu di seluruh GKST setia selalu berbakti pada Tuhan Yesus sahabatmu, muliakan namanya. Dia mengasihiku sekarang dan selamanya. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu. Ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian firman Allah, dengarlah dan berdoa padanya untuk semua. Hari Minggu tiba, hatiku pun ceria. Aku kan berjumpa dengan kawan semua. Kita bergembira, sukaria bersama, karena Bapa di sorga mengasihi dunia. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu. Ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian firman Allah, dengarlah dan berdoa padanya untuk semua. Kakak Cindy bersukacita. bersukacita dong Kakak Ros. Kakak Ros juga. Adik-adik di rumah bagaimana? Pasti bersukacita kan? Mari, masih dengan berdiri, kita nyanyikan pujian Sukacitaku. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, wajahku tak sedih lagi, tapi sukacita. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak pernah takut lagi, tapi punya kuasa. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes! Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak hidup buat diriku, tapi bagi semua. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, aku mau saksikan tentang Yesus Juru Selamat. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes! Saat ku jumpa Tuhan Yesus, wajahku tak sedih lagi, tapi sukacita. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak pernah takut lagi, tapi punya kuasa. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga.
pemenang. Yes! Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak hidup buat diriku, tapi bagi semua. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, aku mau saksikan tentang Yesus Juru Selamat. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes! Kakak Cindy, Kakak Cindy suka tidak sama permen? Suka dong, Kakak Ros. Adik-adik di rumah suka tidak sama permen? Nah, saat ini kita kedatangan bintang tamu yang berhubungan sama permen dan susu. Siapa ya? Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus. Shalom. Halo adik-adik, saya Milky dan teman saya Candy. Kami berdua adalah Milky Candy. Kakak Candy, saya simpan dulu ya susunya. Habis. Simpan di kantong aja. Ya, sekali nih. Adik-adik mau? Mau dong. Manis. Ya. Tapi kakak Candy kita harus yel-yel dulu. Oke. Kita ajarkan adik-adik yel-yelnya. Iya. Yel-yelnya, Kakak Ella siap? Siap. Ya. Adik-adik di rumah ikut gerakannya Kakak Ella ya. Kita lihat bersama. Kalau Kakak Yani bilang, siapakah anak Tuhan? Saya. Ikut gerakannya Kakak Ella. Kita ulang lagi ya. Ya. Siap? Are you ready? Ready. Ya, siap-siap semua. Kalau ada meja yang dekat-dekat, jauhkan dulu. Siapakah anak Tuhan? Saya. Mari bersama. Lakukan firman Tuhan. Jauhi dosa. Yesus, Yes. iblis. No. Ya, bisa semua? Kita coba lagi. Oke. Semua bangkit berdiri. Kalau ada yang mengganggu di sekitarnya, sorong-sorong. Are you ready? Ready. Siapakah anak Tuhan? Saya. Mari bersama. Lakukan firman Tuhan. Jauhi dosa. Yesus, Yes. iblis. No. Ya, bisa semua? Bisa dong. Oke. Good job. Halo adik-adik yang ada di rumah, masih semangat? Harusnya masih ya. Sekarang kakak Milky dan kakak Candy serta Franda sama adik El, kita mau bermain games. Gamesnya ini diambil dari kisah Lazarus. Dan nama gamesnya adalah di dalam gua dan di luar gua. Ya, sekarang caranya seperti ini. Ya, dalam gua Kakak Ella sebelah kiri. Mana sebelah kirinya adik-adik? Pintar. Dan luar gua sebelah kanan. Lihat tangan kanannya teman-temanmu. Ya. Permainannya pertama kita buat garis tengah dulu. Pakai laban atau pakai tali. Garis pembatasnya. Kita buat garis tengahnya. Kemudian teman-temanmu berdiri di atas garis. Dan kalian yang di rumah, setelah dibuat garis tengahnya, berdiri semua di atas garis, berbaris. Seperti adik Franda dan adik El. Cara permainannya, kalau kakak Yani bilang dalam gua, berarti kita harus lompat ke kiri dalam gua. Kalau kakak Yani bilang luar gua, lompat ke kanan. Bisa semua? Bisa dong. Ya. Ada ceritanya. Jadi kayak yang dibacakan. Kita latihan dulu ya, satu kali. Are you ready? Ready. Pertanyaannya, berputar 2 kali di dalam gua.
Yes. Langsung masuk, jangan lupa langsung masuk ke garisnya. Selesai dilakukan. Pertanyaan kedua. Teriak Yesus di dalam gua. Yesus. Ya. Kembali lagi ke garisnya, jangan lupa. Ya. Bisa semua? Bisa. Oke. Siap-siap. Pertanyaan berikutnya. Lambaikan tangan di luar gua. Yeay. Masih semangat? Masih. Iya. Kemudian sorak hore di dalam gua. Hore. Kembali lagi ke garisnya. Ya, kayak dipercepat ya. Berdiri dengan satu kaki di luar gua. Ya. Berdiri satu kaki di luar gua. Yeay. Adik-adik semua bisa? Yes. Tuhan Yesus berkati, tepuk tangan semua. Jadi adik-adik yang ada di rumah, inti dari games ini adalah Kita harus banyak mendengar dan langsung melakukannya. Jadi kalau mama dan papa suruh di rumah atau bapak dan ibu guru di sekolah, didengar baik-baik apa yang akan dilakukan, dikerjakan dan langsung dilaksanakan. Oke? jangan ditunda-tunda berarti. Iya. Apa biasa Kak Kaila disuruh tapi tidak dilakukan, didengar saja sampai didengar. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Agnes. Kita siapkan hati kita. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Anak-anak sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik yang sudah mengasihi kami di pagi hari yang indah ini. Bapa telah memberikan waktu kesempatan kami boleh beribadah, di mana ya Tuhan kami akan mendengarkan berita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Agnes. Tuhan memberkati Kakak Agnes
Biarlah kakak Agnes boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan siapkan hati kami, kosongkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan baca. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, shalom. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Iya, pasti baik dan luar biasa. Ya, kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, kita tetap bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Kakak Agnes mau menyampaikan cerita firman Tuhan. Ya, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Namun sebelumnya Kakak Agnes mau tanya dulu. Iya, adakah yang masih ingat cerita pada minggu lalu? Ada? Iya, benar sekali. Ceritanya mengenai Ratu Ester. Ratu Ester ini dia perempuan yang sangat cantik, sangat baik. Makanya dia dipilih oleh Tuhan menjadi ratu mendampingi Raja Ahasveros. Iya, kelanjutan dari cerita minggu lalu, saat ini Kakak Agnes akan menyampaikan cerita yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Ester, pasalnya yang kedua, ayat 19 sampai 23, dan Ester pasal 3 ayat 1 sampai 15. Nanti mama-mama atau papa-papa, orang tua yang ada di rumah boleh dibantu adik-adik untuk membuka dan membaca Alkitabnya. Iya, seperti yang Kakak Agnes katakan tadi, Ratu Ester ini dia adalah seorang ratu yang sangat cantik, sangat baik hati. Dia ini mempunyai seorang paman yang sudah dianggap sebagai orang tua karena dia mengasuh Ratu Ester dari masih bayi sampai Ratu Ester bertumbuh menjadi besar. Ada yang masih ingat siapa namanya? Iya, siapa? Iya, Mordekai. Iya, Bapak Mordekai ini adalah paman Ester yang juga menjadi orang tua dari Ratu Ester. Setelah Ratu Ester terpilih menjadi ratu di dalam kerajaan, setiap hari Papa Mordekai ini duduk di pintu gerbang kerajaan. Dia tidak pernah meninggalkan Ratu Ester. Dia setia setiap hari duduk di pintu gerbang kerajaan. Pada suatu hari, Papa Mordekai ini mendengar ada dua orang sida-sida raja yang merancangkan sesuatu yang jahat. Mereka ingin membunuh raja. Iya, nama kedua orang ini yaitu Bigtan dan Teres. Boleh adik-adik ucapkan? Bigtan dan Teres. Iya. Kemudian setelah Bapak Mordekai ini mendengar bahwa Bigtan dan Teres ini ingin membunuh raja, dia lalu berpikir, saya harus menyampaikan ini pada Ratu Ester. Setelah itu Mordekai pergi menyampaikan kepada ratu bahwa ada dua orang sida-sida raja yang akan membunuh Raja Ahasveros. Begitulah selanjutnya Ratu Ester menyampaikan kepada raja bahwa ada dua orang yang merencanakan untuk membunuh raja. Kemudian hal itu diselidiki kepada dua orang tadi, dan tentunya pembunuhan itu tidak terjadi karena telah disampaikan oleh Bapak Mordekai. Sebagai wujud terima kasih raja untuk Bapak Mordekai, nama Mordekai ditulis di dalam kitab sejarah kerajaan. Wah, tentu luar biasa ya adik-adik ya. Setelah lama berlalu, muncul lagi seorang pembesar di dalam kerajaan itu. Namanya Haman. Siapa adik-adik? Haman. Iya, benar sekali. Dia adalah seorang pembesar di kerajaan itu. Dia dinaikkan pangkatnya oleh raja lebih tinggi. Tentu saja hal itu bukannya menjadi kesyukuran untuk Haman,
tapi dia menjadi tinggi hati, dia menjadi sangat sombong. Kenapa dia sombong? Karena Haman ini tidak mengenal Tuhan Allah. Iya, karena dia tidak mengenal Tuhan Allah, dia menjadi sangat sombong, menjadi sangat tinggi hati. Iya, kemudian karena dia begitu sombong, dia menyuruh untuk semua orang yang bertemu dengan dia, bertemu dengan Haman, harus sujud menyembah kepada Haman. Ketika suatu hari dia berjalan, dia melewati pintu gerbang kerajaan. Seperti cerita kakak tadi, ada seorang bapak yang duduk di situ. Siapa namanya? Iya, Bapak Mordekai. Dia tidak mau ketika Haman lewat, dia tidak mau sujud menyembah. Dia cuma berdiri saja. Ketika Haman lewat, dia berdiri. Tidak mau dia sujud menyembah. Karena kenapa? Karena Mordekai ini merupakan orang yang takut kepada Allah. Dia tidak mau menyembah Haman karena dia tahu Haman itu tidak mengenal Allah. Bapak Mordekai tahu bahwa Haman itu adalah orang yang sangat sombong, yang sangat tinggi hati. Ketika melihat bahwa Mordekai ini tidak mau menyembah dia, dan dia mendapat banyak laporan bahwa Mordekai tidak mau menyembah Haman, hati Haman merasa jengkel. Dia merasa sangat marah. Siapa dia? Kenapa dia tidak mau menyembah saya? Ya, kemudian Bapak Haman ini merancangkan sesuatu. Dia bilang, sebaiknya saya memusnahkan orang itu. Namun bagaimana ya caranya ya supaya saya bisa membunuh Mordekai ini? Ya, dia mengaturlah suatu tipu muslihat kepada raja. Dia sampaikan, Baginda Raja, di dalam kerajaan ini ada suatu bangsa yang tidak mau menaati aturan yang raja berikan. Sebaiknya raja musnahkan saja mereka. Ya, tentu saja sebagai seorang pembesar, raja ini mempercayai apa yang dikatakan oleh Haman. Dia lalu menyerahkan kepada Haman dan berkata, silakan kamu lakukan apa yang baik menurutmu. Tentu saja ini adalah suatu kebohongan yang sangat besar yang dikatakan oleh Haman, bahwa seluruh bangsa Yahudi tidak taat kepada perintah raja. Iya, adik-adik, dari cerita kakak Agnes tadi, tentunya kita bisa mengambil pelajaran yang baik untuk kita semua. Yang pertama, dari Bapak Mordekai. Bapak Mordekai ini dia merupakan orang yang sangat takut pada Tuhan. Dia sangat menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia juga begitu setia kepada semua bangsa Yahudi. Itu bisa dibuktikan dengan setiap hari dia duduk setia mendengarkan kabar bagaimana Ratu Ester di dalam kerajaan Raja Ahasveros. Kemudian dari Bapak Haman, dari Haman tentunya tidak boleh kita contoh, tidak boleh kita ikuti ya. Karena Haman ini dia adalah orang yang sombong, dia tidak takut pada Tuhan, dia tinggi hati. Tentu itu tidak boleh ya kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan satu lagi yang dari Haman yang sangat tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haman berbohong, mengucapkan kebohongan bahwa bangsa Yahudi tidak taat kepada perintah raja. Tentu saja itu perbuatan yang tidak baik, tidak boleh kita lakukan. Jadi, mana yang harus kita contoh? Mordekai atau Haman? Ya, tentu saja Mordekai. Itu dapat kita contoh karena dia begitu taat, begitu setia kepada Allah, begitu takut akan Allah. Ya, itulah cerita kakak Agnes pada hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan, dapat mengerti dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Ya, adik-adik, kakak Agnes menyiapkan ayat hafalan. Nanti dihafal ya. Ayat hafalannya terdapat pada Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kita ulangi sekali lagi boleh?
7. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya, pada hari ini Kakak Agnes sudah buat ya seperti ini. Ada kartu ayat hafalan. Nah, seperti ini ya adik-adik yang punya kesempatan bilang pada mama dan papa untuk buat ayat seperti ini, atau untuk anak-anak besar boleh membuat sendiri kartu ayat hafalan seperti yang ada ini. Terima kasih. Bye-bye. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami telah mendengarkan lagi akan sebagian dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Agnes. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu. Firman-Mu kiranya Roh Kudus akan menolong sehingga kami dapat dimampukan melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, berikan mereka selalu sehat kuat, dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua dan hidup takut akan Tuhan. Berkati juga akan teman-teman yang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit, dan di mana saja. Tuhan memberkati mereka di setiap usaha pengobatan yang mereka lakukan. Tuhan, obat-obatan, makanan, minuman, Tuhan berkati sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah anak-anak ini Tuhan akan bertumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa setia dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati juga orang tua mereka, biarlah ada sukacita, damai sejahtera menjadi bagian bagi orang tua keluarga mereka. Beri sehat kuat sehingga mereka dapat mendidik anak-anak mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang terlantar. Tuhan berkati kehidupan mereka, biar apa yang mereka butuhkan Tuhan selalu mempercukupkan kebutuhan mereka. Juga bagi anak-anak yang Tuhan dalam keadaan kekurangan, fakir miskin, Tuhan berkati, biarlah apa yang mereka butuhkan juga Tuhan akan mempercukupkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk bangsa kami ini, khususnya kami Kota Palu ini Tuhan, yang saat-saat ini kami masih mengalami virus COVID-19, tapi kami percaya Tuhan sudah singkirkan kami, lepaskan itu dalam nama Yesus dari virus corona ini Tuhan, sehingga kami semuanya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan. Juga Tuhan memberkati pemerintah kami yang dari pusat sampai pelosok desa sekalipun, beri roh hikmat, akal budi, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami ini seturut sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami selalu merasakan ada keamanan, kedamaian untuk kami berbangsa, bernegara. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pelayan anak Tuhan yang ada di Jemaat GKST Immanuel Palu. Tuhan tolong kami untuk kami dapat melayani Tuhan dengan baik, teristimewa, untuk kami rindu selalu Tuhan melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan lewat pelayanan kami. Tuhan berkati kehidupan semua pelayan anak-anak. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan mau dengar sempurnakan doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahannya, dan sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian Beri Syukur. Syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, lila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak yang dikasih
kasih Tuhan, kita masuk dalam doa persembahan dan doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada ibadah pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Biarlah lewat persembahan syukur ini kami boleh pakai Tuhan dalam pelayanan, baik dalam melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan lagi pelayan anak-anak kembali dalam kami melakukan akan kegiatan kami, pelayanan kami. Biarlah damai serta sukacita menjadi bagian dalam hidup kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Tetap di rumah saja, makan makanan yang bergizi dan rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Sekali lagi. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Hatiku sedih dan susah, happy Sunday. Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Bye-bye. Yesus 6 ayat 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayat 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Shalom. Ayat 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ayat 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam
Efesus 6 ayat 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1 bagian A. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ayat 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Awan surga.